Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya, Quran hiji. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma alhimna marsyida umurina wa a'idna min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kepada kita hidup di bumi milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tercurah limpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarganya. Pengurus Masjid Gurnia, ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati dan saya muliakan, ini Rebo terakhir di tahun 2025. Sekarang tanggal 31 Desember 2025. Insya Allah kita besok masuk di tahun 2026. Disiapkan Qur'annya, Bu. Silakan Ibu buka surat 59. Surat Al-Hasr. Ayat 18. Surat Al-Hasr, surat ke-59 ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman. Cek Sundana, wahai jalma-jalma nu geus ariman. Ittaqullaha, takwalah kalian, allaha, kepada Allah. Tafsirnya khauf, merasa takut oleh Allah. Wal tandur, dan hendaklah melirik, memperhatikan nafsun, tiap-tiap jiwa, tiap-tiap person, tiap-tiap individu, ma qaddamat lighadin, apa yang akan diperbuat hari esok. Dalam tafsirnya lighadin itu hari kiamat. Maksudnya begini, Bu. Kalau besok terjadi hari kiamat, ibu, saya semua, baik yang ngaji ataupun tidak ngaji, kira-kira sudah siap belum, Bu? Nah, begitu. Kenapa belum siap? Satu, amal kita ini masih sedikit. Sedangkan kita hidup di dunia dibatasi dengan umur. Umur terbatas, sedangkan amal kita ini semakin sedikit. Apalagi sekarang ini musim hujan, jauh, haroream, ngedul, teu hayang ngaji, tapi kan maut mah pasti. Pasti nggak ibu dan bapak yang ada di sini bakal mati, Bu? Pasti.
pastinya lebih pasti seperti besok adalah hari Kamis. Ya. Maka kata Allah, wattaqullaha, takwalah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Cara membukakan rasa takut kepada Allah itu, Ibu, pertama dicatat, harus merasa kita ini merasa dilihat, didengar, diperhatikan oleh Allah. Kalau Ibu ingin dibukakan pintu-pintu rasa takut dan ada haub, ada roza. Yang pertama roza, lihatlah kebaikan-kebaikan Allah pada diri kita. Allah ini sangat baik sekali. Sampai hari ini Ibu belum bisa merasakan baiknya Allah, Rahman dan Rahimnya Allah kepada Ibu termasuk saya. Sebab Ibu dan saya selalu melihat kenikmatan-kenikmatan Allah yang ada pada orang lain. Saya ulangi, Ibu, sepanjang Ibu dan Bapak yang ngaji di sini khususnya suka melihat, sering melihat kebaikan-kebaikan Allah yang ada pada orang lain, maka kita tidak akan terasa baiknya Allah pada diri kita. Kenapa? Kunaon? Sebab baiknya Allah terhalang oleh kebaikan Allah kepada tetangga. Contoh yang dilihat itu, ini tetangga padahal ngaji nggak pernah, rumahnya 4 tinggi bertingkat, kendaraannya 4 serba mengkilat, duitnya berlipat-lipat disimpan di bank muamalat, istrinya konon katanya 4 cantik serba memikat. Tapi itu orang tersebut tiap hari nggak pernah sholat. Maka kenikmatan yang ada pada orang tersebut merupakan istijrad. Apa, Bu? Penglulon. Lain rizki Rahman Rahim Allah, dibere ti Allah, diulur ti Allah. Gitu pun yang paling banyak ini sekarang manusia. Kalau Ibu dan saya ingin dibukakan pintu-pintu rasa takut kepada Allah, kalau tadi roza, lihatlah kebaikan kita kepada Allah, lihatlah amal ibadah kita kepada Allah. Masih banyak kita ini ngobrol ketimbang ibadah. Masih lihat kita ini melihat HP dari pagi sampai duhur ketimbang kita ini baca Al-Quran. Betul nggak, Bu? Kuat kalau kita ini sekarang anak-anak, ipar keponakan, di mana-mana digang, lihat HP. Tapi jarang sekarang orang yang mendengar zikir kepada Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahadzim, baca sholawat, istighfar. Jadi kayaknya kita ini masih sedikit kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita pingin rasa takut dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, lihatlah kebaikan-kebaikan kita kepada Allah. Bukan pengertiannya Allah butuh kepada kita. Allah itu nggak butuh. Rek ibadah, rek te ibadah, mau ngaji, tidak ngaji, Allah nggak butuh kepada kita. Jangan mengitikadkan Allah ini butuh, enggak. Yang butuh mah kita kepada Allah. Itikadkan di dalam hati. Manusia beriman tidak beriman, Allah tidak akan keluar jadi Tuhan. Manusia semuanya menyembah kepada Allah, barangkali menambah terhadap keajian Allah, enggak, Bu. Yang untung dan rugi itu adalah kita. Nah, itu benar tuh tauhidnya, Bu. Maka kata Allah, wattaqullaha, takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Ibu dan saya hari ini diperbaiki takwa kepada Allah, karena takwa itu adalah modal yang paling terbaik di hadapan Allah, Bu. Gak ada yang lain-lain. Bekal kita yang paling terbaik dicatat adalah hanya takwa. Catat Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Surat naon, Bu? Al-Baqarah ayat 197. Potongan ayatnya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa
wattaquni ya ulil albab. Berbekalah dengan takwa kepada Allah. Sebab bekal yang paling terbaik adalah takwa. Tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza jannal lailu hal ta'isu ilal fajri. Berbekalah ibu dengan takwa kepada Allah. Idza jannal lailu, apabila datang waktu malam, nanti malam Bu ya. Hal ta'isu ilal fajri, jangan sampai menunggu datangnya waktu fajar. Untuk apa? Untuk berbuat kebaikan. Karena waktu malam itu kata Nabi dibagi 3 Bu. 1, ada yang orang ketika waktu malam setelah lepas sholat isya jam 8 langsung tidur. Tidurnya di mana? Di kursi. Masih lumayan, cuman mulutnya bau, belum gosok gigi. Yang kedua, ada orang yang waktu malam itu, terutama perempuan, bersolek diri Bu. Ya, mandi pakai air hangat, kemudian mandinya aja kurang lebih 1 jam, langsung dia ini berangkat kemana? Jam 10:30 berangkat ke Cipanas, menjajakan menjual diri Bu. Jadi kucing garong. Pulang jam 4 bawa duit banyak. Kata Allah, perempuan seperti itu ataupun laki-laki hidung balang, maka malam merupakan musibah dan bencana. Mudah-mudahan kita dijauhkan seperti itu. Yang ketiga, ada orang yang selepas melaksanakan sholat isya, beres sholat isya, ada urusan bisnis, urusan yang lain-lain, segera jam 10 harus pulang ke rumah Bu. Wudhu dulu, setelah wudhu, kalau belum sholat witir dulu, lalu membaca dia ini Al-Quran, dicatat, membaca surat As-Sajadah, surat ke-32. Setelah surat As-Sajadah membaca surat Yasin, surat ke-36. Ketiga, membaca surat Ar-Rahman. Sebarang surat tak? 1 surat As-Sajadah, 2 surat Yasin, 3 surat Ar-Rahman, ke-4 surat Waqiah, terakhir surat Al-Mulk. Masya Allah. Baru dia ini dzikir Fatimah ya. Surat Al-Ikhlas 1 kali, Fatihah 1 kali, Al-Ikhlas 3 kali, ayat kursi 1 kali, palak anas 1 kali. Ditiupkan, kemudian diusapkan ke seluruh muka, diulangi 3 kali. Bangun dia ini 3:30, sholat tahajud. Maka malam merupakan adalah ghanimah, keuntungan Bu. Kira-kira ibu dan bapaknya dari mana? Nggak ada nomor 4 Bu, cuma 3 gitu. Maka tadi kata Imam Syauqi, tazawwad minat taqwa, persiapkan diri kamu dengan takwa. Idza jannal lailu, apabila datang waktu malam, hal ta'isu ilal fajri, tadi itu malam itu dibagi 3. Kenapa kata ibu? Kam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa banyak orang Bu sehat, sedang lari, sedang olahraga, nyawanya kemudian dia dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang sedang nyanyi Bu, artis, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang sedang lari karena jantungnya gak kuat, meninggal. Ada orang yang sedang zikir, meninggal. Ada orang sedang ceramah, meninggal ya. Jadi kita ini diakhiri apa? Kalau kata petani di desa-desa, tani maksud hidup, hidup untuk bertani, tani masuk hidup, hidup untuk tani, tani sampai mati, mati di sawah dengan kodok. Kalau kita tolabul ilmi masuk hidup, hidup untuk tolabul ilmi sampai mati, mati setelah tolabul ilmi. Sholat maksud hidup, hidup untuk sholat, sholat sampai mati, mati setelah sholat. Kan bagus Bu, betul nggak? Ya mau partai masuk hidup, hidup untuk membela partai, partai sampai mati, mati membela partai. Ya, itu Bu. Kam min sohihin mata min ghairi illatin, berapa banyak orang sehat sekarang mati tidak pakai asbab lagi Bu. Ya. Yang kedua, wa kam min alilin asahimna minad dahri,
berapa banyak orang yang sudah tua renta usia 70, 80 tahun asal masuk ke pengajian batuk melulu. Ya. Jangan takut ibu dengan adanya orang batuk. Tidak semua orang batuk itu corona. Tidak setiap orang batuk itu dia punya penyakit. Ya, ada juga batuk lantaran banyak ngerokok, batuk. Ada juga batuk karena banyak minum kopi, batuk juga. Ada juga batuk karena apa? Yaitu karena ketemu dengan janda ketemu dengan duren sawit, duda keren banyak duit, ketemu batuk juga, cuman bukan batuk beneran, mah batukan. Jadi bahasa itu ibu lain, batuk, babatukan mah tidak sakit. Apalagi orang Sunda mah kaya dengan bahasanya, punya orang Sunda mah kaya dengan bahasa. Contoh, lain cawokah, bu, lain porno. Asal misalnya contoh tina asal kanjut, ya, ibu berpikiran aya digunakan nyata pikeun nyimpen duit receh disebut kanjut kunang. Jelema teh kalah kawin wae disebut lair kanjut. Berangan bu disebut nyata punduk kanjut. Eueuh kaera disebut nyata tarang kanjut. Boga anak ayeuna ditikahkeun teu pikeun ka keureuneuh disebut naon weureu kanjut. Eta awewe teh kalah kakawin we teu pikeun ka 10 kali disebut hamur kanjut. Tina asal kanjut laras bu. Kembali ibu. Maka kata Allah, innallaha sesungguhnya Allah khabirun, yaitu maha mengetahui, maha teliti, bima ta'malun, apa yang kamu kerjakan. Ibu sekarang berakhir nih bu, tahun 2026. Kata Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, sesuatu yang paling jauh itu adalah waktu bu yang tidak akan terulang. Apa bu? Waktu. Ibu sekarang berakhir di tahun 2026, diakhiri dengan pengajian. Ya. 2026 2025-nya diakhiri dengan pengajian. Alhamdulillah bu. Kalau dalam Islam pergantiannya itu nanti bu, yaitu maghrib. Ya, maghrib. Pas adzan tuh itu mulai pergantian. Tapi kalau tahun Masehi itu jam 12 malam. Ya, 12 malam. Silakan ibu lihat surat 13 ayat 11. Surat Ar-Ra'd. Surat 13 surat Ar-Ra'd, surat Guruh ayat 11. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Lahu muaqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Dah sampai sana. Lahu bagi manusia muaqibatun, ada malaikat yang bergantian bu. Pertanyaannya kapan pergantian malaikat? 2 kali bu sehari itu. Yang pertama yaitu sejak maghrib. Maghrib itu pergantian malaikat yang untuk menjelang malam, berakhir sampai subuh. Nanti subuh ketika azan itu pergantian malaikat yang menjelang siang. Ini sekarang masih yang siang bu. Maka ibu hati-hati kalau menjelang maghrib, usahakan sudah mandi, siap-siap, sudah pakai mukena, amparkan sajadah, tasbih, zikir atau baca Al-Quran. Ketika datang maghrib, masya Allah bu, alhamdulillah ya Allah, ya di akhir tahun 2025 ini semoga saya lebih baik. Nanti saya terangkan, ya, gitu bu. Nanti pas subuh lagi bu, itu sudah masuk. Jadi pergantiannya 2 kali, pas maghrib dan subuh.
Kalau kita gimana Bu, di mana-mana menjelang maghrib can mandi, sibuk ningali HP, televisi, nyiapkeun kejo, itu masya Allah, nyiapkeun sangu, kurang Sunda nama. Bahasa Sunda kan aya bahasa nu kasar. Yang dahar kejo beasna masih di pabrik, boga minantu rada gelo, mitoha ditampilingan. Bali Bu, 2 kali. Jadi kita ini ada 2 malaikat tadi. Satu apa Bu? Maghrib. 2 subuh. Ingat Bu, jangan sampai di 2 waktu itu Ibu lagi lalai. Allah tanya kepada malaikat, bukan Allah tidak tahu. Hambaku jamaah Masjid Kurnia kamu tinggalkan habis apa? Subuh. Sarekene. Hati-hati Bu. Kalau bisa tadi yang dibaca sama qori ya dibaca tuh. Bangun 3:30. Aqimis shalah liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Wa Qur'anal fajri inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Fatahajjad bihi nafilatal. Tahajud, bangun di waktu malam. Nah, nanti menjelang maghrib Ibu sudah siap-siap. Kita bukan sibuk di mana-mana menjelang maghrib. Subuh sare. Hati-hati. Di depan dan di belakang. Jadi kita ini banyak malaikat. Ada malaikat yang tukang nyatet Bu, tukang nyatet malaikat. Tiap hari itu mah, sampai hari ini belum berhenti. Sejak kapan? Sejak Ibu akil baligh. Sejak Ibu akil baligh. Akil baligh untuk kita berapa tahun Bu? Sabaraha tahun? 15 tahun. Aya Ibu nu 15 tahun anu hadir? Tos teu aya. Dina kitab Sapinah diterangkan paslun alamatul bulugi. Tanda baligh itu ada 3. Yang pertama tamamu khamsa asarata sanatan fid dukuri wal unsa. Yang pertama sempurna umur 15 tahun. Geus 15 tahun encan men geus wajib Bu eta. Nu kadua naon? Ciri baligh teh wal ihtilamu. Ihtalama yahtalimu ihtilaman. Mimpi indah. Bajing luncat ke astana melak karet sisi warung. Aya nu bucat dina calana urat aret kana sarung. Geus wajib Ibu tah. Sekitar SMP kelas 2 Bu tah. Ihtilam barudak urang. Yang ketiga, tanda baligh itu adalah haid, menstruasi. Diterangkan dalam kitab Fathul Mu'in, wa huwa damun yakhruju min aqsaruhimil mar'ati fi waqtin mahsusatin inda sihat. Darah yang keluar dari rahim seorang perempuan pada waktu-waktu tertentu dan pada waktu sehat. Mungkin Ibu hari ini sudah tidak ada yang men Bu ya. Namanya apa Bu? Manofus. Tapi ingat walaupun Ibu sudah tidak men, karena ngadahar ayeuna bakwan loba teuing jeung cabena saparapat mencret. Jadi banyak malaikat. Malaikat itu mencatat setiap amal Ibu. Silakan Ibu catat Qur'annya. Surat 50, surat Qaf ya. Ayat 16 sampai 17. Surat Qaf. Bukan surat Al-Ahqaf, surat Qaf. Surat ke-50. Ibu minimal sudah tahu tentang urutan-urutan surat. Oke, orang tinggal milih lepat. Surat Qaf, surat ke-50. Ya, betul. 16 sampai 17 ini pencatat kita. Walaqad khalaqnal insana, sungguh kami telah menciptakan manusia. Wa na'lamu, dan kami mengetahui ma tuwaswisu bihi, apa yang dibisikkan oleh manusia, oleh dirinya. Wa nahnu, dan kami, kata Allah,
aqrabu lebih dekat ilahi kepadanya min hablil warid daripada urat leher Bu. Allah teh deket ke orang. Kemarin sudah diterangkan dalam tauhid, ibu tinggal dibuka saja nanti di TikTok. Dekatnya Allah kepada ibu itu dekat, tidak tersentuh, jauh, tidak berjarak. Apa Bu? Dekat, tidak tersentuh, jauh, tidak berjarak. Saya ulangi, dekat, tidak tersentuh, jauh, tidak berjarak. Ini saya dekat, ini ada jaraknya Bu. Allah mah bukan begitu. Kenapa? Sudah diterangkan, karena Allah adalah, dia itu adalah tidak berjirim, bukan jirim. Sesuatu yang ada pada jirim disebut namanya arad. Idyatalaqal mutalaqiyani, dan ingatlah ketika kedua malaikat duduk anil yamini di sebelah kanan, wa anishimali, dan yang satu lagi di sebelah kiri. Qaidun duduk. Ma yalfidu min qaulin, tidak ada satu ungkapan yang dikeluarkan dari ucapan kita illa ladaihi, kecuali di sisinya raqibun atid, ada malaikat pengawas yang disebut malaikat raqib dan atid. Jadi ibu kalau mau cari tentang malaikat raqib dan atid, hanya ini satu Bu dalam Al-Quran, dalam surat Qaf ya, tadi ayat 16 sampai 18. Nyatat. Pertanyaannya, sejak kapan malaikat itu mencatat? Sejak kita akil balik, sejak usia 15 tahun sudah mimpi pertama ataupun men. Bagaimana cara sistem menulisnya? 1 berbanding 10 Bu. 1 berbanding 10. Ibu baca tasbih subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. 1 ibu ucapkan, maka dalam komputer Allah jadi 10. Ibu sekarang infak dan sodakoh, masukin tuh keropak. Jadi kalau ibu mau ngaji itu bawa uang Bu. Kebetulan habis gajian, ada yang warna merah, berapa Bu itu? Warna merah berapa? 100. Ada yang gambar hijau, 50.000. Ada juga yang hijau daun, 20.000. Ada juga ada yang merah sedikit lagi, ya merah atau 10.000. Ada juga yang coklat. Ada juga yang itu. Saya tanya ibu masukin berapa di keropak? 2.000? Astaga. Jangan menghina ibu. Kalau mau ngaji itu bawa uang, bawa duit. Ya. Ibu sekarang, mohon maaf, lihat matematikanya. Ibu bawa uang dari rumah 1 juta ke pengajian. Terus dimasukkan ke keropak 100.000. Saya tanya, tinggal berapa di dompet ibu? Bu? Can nyambung. Ibu bawa uang dari rumah nyanak artos di bumi 1 juta, diasupkan karena keropak 100.000. Sabaraha anu aya dina dompet ibu? Sesana 800. Cek Allah mah lain kitu. Tah nu 100.000 dikalikan karena 10 jadi 1 juta. Mana dalilnya? Catat surat 6 ayat 160. Laras Bu? Surat genep ayat 160, surat Al-An'am. Ya, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha wa hum la yudlamun. Siapa orang berbuat kebaikan 10, maka Allah 1, Allah akan balas 10. Masya Allah. Ya no, Pak Haji masih kasih kuring ya. Li mineral hiji bakal dibalas ku Allah engke 10 li mineral. Masya Allah. Ya. Gitu Bu. Ibu nu masihan tadi eta teh naon tah kue musim kuring nembe dituang 1 ditedah hiji. Sabriji aya meureun 30. Berarti engke kali itu jadi 300 gitu Bu. Jadi Allah menghargai. Tapi waman jadi sayati, barang siapa orang berbuat kejahatan hiji wae pala yuza ila mislaha, hiji wae tamah dan tidak didolimi. Kenapa Pak Ustadz? Kalau yang baik dibalas 10, kalau kejahatan 1. Sebab sedikit sekali orang yang berbuat kebaikan.
Contoh pulang dari sini ibu balik ti dieu pura-pura silaturahmi itu. Pak Haji eta ical HP 2 kali saminggu, Masya Allah. Hari can dicokot mah encan, gep dicokot we dijual kakara hiji gitu. Ya. Tak kitu Bu. Kenapa tadi? Karena banyak manusia tidak berbuat kebaikan. Ya, banyakannya piktor, pikiran kotor. Ibu yang saya hormati dan semuliakan, tadi kata Imam Ghazali, sesuatu yang paling jauh itu adalah waktu. Kita sebentar lagi, tinggal beberapa jam, ya, pergantian tahun menurut yaitu kalender Masehi. Kalau nanti Hijriah itu dimulai dari bulan Muharram. Coba Ibu, bulan-bulan dalam Islam apa nggak Bu? 1 bulan Muharram. Habis Muharram apa Bu? Habis Muharram apa Bu? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, terus Rajab, lain Rajab, Rajab. Habis Rajab, Sya'ban, habis Sya'ban, Ramadan, habis Ramadan, Syawal, habis Syawal, Zulqa'dah, habis Zulqa'dah, Zulhijjah. Cek orang Sunda mah Zulqa'dah Zulhijjah teh hafid rayagung, orang kejepit jelema begung. Hafid rayagung. Bukan naon hafid, itu bulan naon hafid, nah gitu. Zulqa'dah, Zulhijjah. Gitu. Kata Rasulullah SAW, Bu, ketika terjadi pergantian tahun, ya, ini terbagi manusia ini terbagi kepada 3. 1, man kana yaumuhu, siapa yang hari ini, ya, sarron min amsihi, lebih jelek daripada hari kemarin. Hari ini lebih jelek daripada hari kemarin. Kemudian minggu ini lebih jelek daripada bulan kemarin. Bulan ini lebih jelek daripada bulan kemarin. Tahun ini lebih jelek daripada bulan kemarin. Itu orang-orang yang mal'unun, orang yang terlaknat. 1. Yang kedua, wa man kana yaumuhu misla amsihi. Siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin. Minggu ini sama dengan minggu kemarin. Tahun ini sama dengan tahun kemarin. Bahwa khosirun, dia adalah orang yang rugi. Tuh Bu, sama saja rugi. Yang paling bagus yang nomor 3, wa man kana yaumuhu khairun min amsihi. Siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, minggu ini lebih baik daripada minggu kemarin, bulan ini lebih baik daripada bulan kemarin, tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, dia adalah orang yang beruntung. Mudah-mudahan Ibu langkung saya. Pada dasar hakikatnya mari kita merenung Ibu. Ibu yang hari ini usianya 60 tahun, ada enggak Bu? Nu usiana ayeuna 60 tahun. Tahun 2020 genep 3 nama nambahan. Padahal sanes Bu. Ngurangan. Dikurangan kunaon? Pertama ku detik, menit, jam, skon, hari, minggu, sepekan, 1 bulan, 1 tahun bea. Tuh Bu. Jadi jatah orang anu tadina sampai 63 tahun, orang teh tinggal 3 ka tahun deui. Tinggal 30 kali ngaji deui. 3 kali bulan suci Ramadan deui. Ya. 3 kali Idul Fitri, 3 kali Idul Adha, Bu. Ya. Jadi sedikit sekali. Maka kita harus merenung, ya, merenung kalau malam ini. Jangan sampai ketika terjadi pergantian tahun baru ini digunakan untuk hal-hal yang lain yang tidak baik. Ya, usahakan nanti setelah maghrib Ibu, ya, kita sholat sunnah, baca Quran silahkan tadi Bu ya, yang 5 ini baca. Cek Ibu nih menilo bateing Pak Ustadz, Nabi sebelum tidur sate acana anjeunna tidur teh taheula tah tilu. Hiji ngaos yaitu membaca surat As-Sajdah, terus surat Yasin, ketiga surat Ar-Rahman, keempat surat Waqiah, 6 yaitu 5 surat Al-Mulk. Sok ayeuna mah.
Saminggu heula tuh di memeh eta teh acan tidur teh Bu. Ke as-sajadah. Da Ibu masih kene bacaanna mungkin teh acan lancar, belum lancar. Nah, pekan depan ditambah dengan Yasin. Itu Budi. Berarti pekan depan lagi pas dalam 1 bulan ini di bulan Januari tahun 2026 nanti lebih bagus. Itulah sunnah Nabi sebelum tidur. Ya. Jadi waktu itu adalah sederetan peristiwa Ibu yang terjadi pada saat itu dan paling panjang Bu. Waktu itu akhirnya Ibu habis Bu. Waktu itu. Jadi waktu itu apa? Sederetan peristiwa yang terjadi pada saat itu dan ini sangat mahal sekali. Maka kata Rasulullah SAW nanti yang akan dihisab juga 4 Bu, dicatat. Hadis Rasulullah SAW, lan tazula qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'i hisalin. Seseorang nanti akan dihisab, dihitung Bu, dihisab deh. Diperhitungkan sejak kapan Ibu? Ibu sejak usia 15 tahun. Coba Ibu yang sekarang ini usia 60 tahun. Apal nggak Ibu? Pada usia 41 tahun setelah Isya Ibu kemana? Apal nggak? Ada catatannya Bu, catatannya ada di malaikat. Kamu pada usia 40 tahun habis Isya pergi ke Cipanas. Kemudian WA-an dengan mantan suami. CLBK, cinta lama bersemi kembali. Oh, ada. Cek Ibu teh, enggak ya Allah. Ingin bukti dibuka Bu CCTV-nya terat tuh. Talengeun saha nuker ngarayap. Eta beungeut saha tuh geuning keur dibuka nih tuh. Gusti Abi teh di CCTV. Terat CCTV Bu. Gitu. CCTV Allah Bu di kamar. Maka yang pertama nih perhatikan khusus yang ngaji sekarang Bu, itu adalah umur. Ya. Jangan sampai kita ini umur digunakan hal-hal yang tidak baik Bu. Alhamdulillah sekarang ngaji 1 jam. Nanti setelah itu kemudian Ibu sholat asar. Di sholat asar silakan kegiatan yang lain. Ada waktu-waktu kita luang untuk apa? Gunakan untuk zikir Bu. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Catat Bu, surat 33 ayat 41 sampai 42. Surat 33 surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 42. Jadi ada waktu-waktu luang itu Ibu digunakan untuk zikir, diperintahkan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wasila. Wahai orang beriman, zikirlah, ingatlah kepada Allah dengan zikir yang sangat banyak sekali. Banyak. Kalau kata Ibu 1000 dah banyak ya sudah. Zikir yang disunnahkan itu dicatat Bu. Ini banyak ilmu. Ada 4. Ada berapa Bu? 1. Yaitu sholat sunnah yang paling utama. Yaitu sholat sunnah malam. Sholat sunnah tahajud. Afdhalus sholat ba'dal maktubah sholatul laili. Sholat sunnah yang paling utama setelah sholat fardu ya, sebada sholat fardu ya, setelah sholat fardu ini ada amalan yaitu sholat malam. Itu paling hebat sekali. Ibu dan bapak kalau sudah terbiasa melaksanakan sholat tahajud, mukanya itu enak Bu, putih berseri-seri bagaikan rembulan tanggal 14. Pak Ustadz Abi makan beungeutna kieu lah teu pati bodas. Insyaallah Ibu black sweet. Hitam manis gitu. Keun mah hideung tamah-tamah tara daek salat, hilang sweet tinggal blackna. 1 yang disunnahkan itu adalah salat malam. Yang kedua tilawatul Quran. Tuh Bu. Tilawatul Quran terbagi 2. 1 yaitu yang menjelang tadi tidur 5 surat. Yang kedua Ibu selain daripada itu silahkan Ibu luangkan waktu. Ya. Caranya gimana? Hak membaca Al-Quran itu dibaca Ibu tiap hari itu berapa Bu? Di setiap tahun dibaca yaitu 2 kali dikhotamkan. Syukur alhamdulillah Ibu, yang di sini yang khotam setahun 4 kali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, ada juga yang sekali-kali acan.
Jadi ibu nanti bulan suci Ramadan punya target. Ramadan minimal ibu 1 kali khotam. Dan nanti 11 bulan itu 1 kali lagi. Mudah-mudahan Bu ini diamalkan ya. Kata ibu, Pak Ustadz dari Pak Ustadz ngaji Quran sabara ibu. Kalau ibu pingin ngikutin saya boleh. Sehari 5 juz. Berapa Bu? Badai ngiringan. Mun ngiringan sadinten maca Qur'ana 5 juz. Hah? Mohon mangga we. Bada subuh sajud. Bada duhur 1 juz. Ya. Kalau belum lagi ada kerjaan, lagi nunggu, kita jam 10 sampai jam 11 itu bisa 2 juz. Asar 2 juz, 5 juz. Badai gitu? Mana? Ternyata ibu ada juga teman saya sehari 12 juz. Allahu Akbar. Itu bacanya di dalam sholat tahajud. Setiap rakaat ibu 1 juz, 2 rakaat 2 juz. Apal Quran. Urang mah saumur-umur ge can pernah maca surat Yasin dina sholat tahajud. Rakaat kedua surat Ar-Rahman atau surat Waqiah. Can pernah ibu ya? Belum pernah naon? Teu apal. Sok kurang memeh maot ayeuna misalkan. Tadi zikir yang disunahkan itu apa? Baca Al-Quran. Baca Al-Quran terbagi 2. Ini banyak ilmu Bu. Nah, tilawatul Qur'annya dibaca silahkan ibu. Jadi caranya kalau ibu sudah sampai qul a'udzu birabbin nas Bu ya, jangan dulu doa. Kembali lagi Bu ke Fatihah, surat Al-Baqarah sampai humul muflihun, baru baca tuh doanya. Baru mulai lagi. Terus gitu Bu. Masya Allah. Yang ketiga, zikir yang disunahkan itu tadi tasbihah pagi dan petang. Surat 33 ayat 41 sampai 42 tadi. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya pagi dan petang. Mulai pagi itu setelah sholat subuh Bu. Berakhir yaitu sampai duhur. Ibu misalnya belum baca subhanallah wa bihamdi karena sibuk reka pasar, di pasar teu bisa, loba nu mareli baju, loba nu mareli beas. Berakhir subhanallah wa bihamdi, subhanallah adim, subhanallah wa bihamdi, subhanallah adim. Sholawat sebanyak-banyaknya Bu. Menurut ibu 1000 banyak kan Bu? 1000 silakan. Iya, yang pendek tapi baca itunya banyak. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Silakan. Ibu mau mengikuti saya boleh 10.000 sehari. Cek ibu teh berat, emang berat ibu, kan? Ya. Sholawat, kan cepet Bu. Ya, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu. Sambil duduk aja tadi nunggu ibu, sallallahu Muhammad, sallallahu. Dalam hati saja, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad gitu Bu. Ibu yang jualan di pasar belum ada orang yang mau beli, duduk, jangan nunutan. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu gitu. Assalamualaikum Bu, ayah beas, ayah beres tuh Bu, gitu, beres sekio gitu, beres lagi Bu baca sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, assalamualaikum Bu, gitu. Ibu beres, ya, kira-kira banyak. Ibu di pasar berapa jam kira-kira? Jam 7 sampai jam 12. Nah, yang beli misalnya baru ada 10. Di antara tersebut banyak baca sholat. Kayaknya ibu banyak baca sholat. Sholawat itu pintunya Bu. Tadi tasbihat pagi dan petang. Isinya apa tadi? Subhanallah wa bihamdi subhanallah dim. Subhanallah bilul mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatil arsi. Ucapan subhanallah ini memenuhi aras Allah Subhanahu wa taala dan aras akan bergetar Bu. Kata Allah diam aras. Ya Rabb, ampuni dulu orang yang membaca subhanallah wa bihamdihi. Masya Allah. Nabi Sulaiman alaihissalam Ibu, rumahnya 20 meter kali 20 meter, dengan kerajaan itu bisa terbang. Saat itu ada petani melihat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Turun Bu, Nabi Sulaiman, Bapak tadi baca apa di negeri Sabah Bu? Baca subhanallah dan selanjutnya.
Ucapan tasbihat Bapak lebih baik daripada kerajaanku. Tuh, subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Silahkan Ibu sebanyak-banyaknya. Kedua, sholawat dan istighfar, Bu. Man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli hammin faraja. Siapa orang yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan hilangkan dari berbagai macam kesulitan dan kebingungan. Ibu yang masuk ngaji di sini, ada yang bingung nggak, Bu? Saya kayaknya loba. Ciri jalma nu bingung mah panon bareureun. Da tadi encan kabayar Bang Emok. Ken kemisan gitu kan. Di sini ada suka Bang Emok, Bu? Kayaknya itu, Bu. Mana isuk dari. Makanya orang-orang yang banyak hutang itu, Bu, ya, penting kumaha loba nyaring maca Quran bertasbih. Kumaha isuk rek mayar tante ya boga keur ka Bang Emok atawa henteu. Insyaallah. Ya. Banyak seperti itu, Bu, ya. Ucapkan istighfar. Maka kalau Ibu banyak istighfar, yang paling terbanyak itu bagus istighfar itu menjelang sahur, Bu, setelah tahajud tuh. Ada waktu 10 menit. Astagfirullahaladzim. Jadi nggak usah banyak, Bu, nggak usah terlalu panjang. Jadi banyak itunya ya. Apa namanya? Bilangannya banyak. Ibu mau pakai sayyidul istighfar silahkan. Tapi kalau saya istighfarnya yang pendek tapi banyak. Astagfirullahaladzim. Coba Ibu ini istighfar nih kepanjangan nggak? Astagfirullahaladzim min kulli dzanbin adzim wa atubu ilaih. Kepanjangan enggak, Bu? Kepanjangan. Nah, kepanjangan kata Ibu. Kata subhanallah, kemudian astagfirullahaladzim, kepanjangan enggak? Kepanjangan. Enggak pakai adib, Ustaz. Astagfirullah, astagfirullah kepanjangan enggak? Panjang cek Ibu, ya udah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah kepanjangan. Dan memang kita pengedulan, insyaallah. Ya. Perbanyak istighfar. Jadi tasbihat pagi dan petang tadi, baca sholawat, istighfar. Yang keempat, Ibu, zikir itu adalah doa-doa masnunah tuh yang keempat. Masuk masjid. Doa dulu nggak, Bu? Kemudian niat itikaf. Nanti pulang ke rumah Ibu. Langkahkan kaki kanan apa kaki kiri? Kiri. Saya sudah ngasih kepada Ibu doa masukin sendal, masih ingat nggak? Apa tuh? Alhamdulillah. Allahumma inni a'udzubika minal iblisi wa junudihi. Masya Allah. Itu doa masukin sendal. Ibu cari di pengajian yang lain nggak ada. Pak Ustadz, doa masukin sendal, kurang itu apal. Doa masukin sendal. Caranya injak sendal yang kiri, masukin yang kanan. Dobo. Nah itu doa-doa masnunah, Bu. Tadi adalah sholat yang utama setelah sholat fardu, sholat malam, baca Quran, tilawah Al-Quran, silahkan Ibu. Yang penting nih paling minimnya adalah Quran dikhotamkan dalam 1 tahun 2 kali. Apalagi kalau seminggu sekali, Bu, hafal Quran. Ya. Kemudian tadi adalah membaca istighfar dan membaca sholawat dan doa masnunah. Kita sebentar lagi, Ibu, akan memasuki adalah tahun baru Islam. Tahun baru Islam masih lama, Ibu, ya? Masih lama. Ini tahun baru Masehi. Tadi 1, Bu. Ya, jangan sampai digunakan tahun baru ini dengan hal-hal yang tidak baik. Silakan saja kalau Ibu sudah siapkan bakar ayam, ya. Kemudian bakar ikan, silakan saja dengan keluarga. Gitu. Kalau saya nanti ada pengajian, Bu, ya. Nanti ada pengajian Isya sampai jam 9. Nah, sudah besok saya pulang ke Jakarta. Gitu, ke Jakarta deh. Gitu, Bu. Jadi isi pengajian ini. 1 tadi yang akan dihisab itu apa, Bu? Umur. Yang kedua apa, Bu? Udah tahu? Apa, Bu? Masa muda. Kalau tadi umur digunakan kata Allah, untuk apa kamu digunakan? Kalau masa muda, wa an syababi bima abnahu. Bima abnahu digunakan untuk apa masa muda, Bu? Masa muda ini cepat sekali, Bu. Kelihatan orang tadinya muda, tahu-tahu sekarang udah nikah, punya anak, main sama anak-anakan.
Jadi aki-aki. Cepat sekali Bu masa muda. Jangan sampai di masa muda ini, di tahun baru ini digunakan untuk ramai sekali nanti Bu, di Bandung, di Jakarta, di mana-mana. Yang merayakan ini orang Islam. Betul ya Bu? Pada orang Islam itu punya tahun khusus, yaitu tahun Hijriyah. Pakai petasan, rame. Minum-minuman, karena mau pergantian tahun baru. Minuman sudah disiapkan, bir, brandy, Johnny Walker, whisky, AO, drum, topi miring, topi lempeng, oplosan. Belum lagi yang namanya yang dimakan, ya, pil Magadon, Rohypnol, kokain, cimeng, buntut kucing, ganja, morfin. Ada lagi Ibu sekarang ada obat yang paling dahsyat Bu. Catat namanya Bu, gorila. Apa Bu? Gorila. Kalau Ibu gorila itu tahu apa Bu? Monyet gede. Ternyata ini seperti rokok Bu. Harganya berapa? Satu batangnya, sabatangnya 1,5 juta. Sahapeun Bu sekali itu. Hati-hati. Tapi kalau sudah diisap sama anak muda, hancur otaknya Bu, berantakan ini daya pikirnya. Nah, gak mau berpikir. Sama orang tua melawan. Orang tua saja mau dibunuh, minta motor. Kalau nggak ngasih, kata anak tersebut, "Mang, kalau nggak ngasih gue bunuh." Itu jadi ngomong begitu. Ibu yang melahirkan saja takut, bapaknya dilawan. Karena ini sudah pengaruh dari obat. Tujuannya untuk apa Bu? Untuk menghancurkan umat Islam. Jadi dihancurkan Islam itu bukan menjegal, menghancurkan pondok pesantren yang ada di Garut, yang ada di Tasik, ada di mana-mana, tidak akan menghancurkan. Kalau orang masjid dan pondok pesantren sekarang dihancurkan oleh non-muslim, habis itu Bu, orang-orang kafir. Tapi dihancurkan dengan apa Bu? Dengan gorila. Saya pernah ngobatin, sudah dibacain Al-Quran, ayat-ayat ruqyah, ini kok nggak ada pengaruh. Kata saya, "Kamu makan apa?" Seperti saya ingin ngomong, "Saya makan gorila." Nah, coba lihat. Keluarin. Itu Bu. Pas dicium, ini. Berapa harganya? Ini yang murahnya katanya yang 500.000. Emang ada yang mahal? 1,5 juta. Saya tahunya dari dia Bu. Ya. Yang pertengahan 1 juta. Habis. Punya uang 1 miliar habis, rumah dijual, kendaraan dijual, oleh anak tersebut. Itu caranya. Jadi hati-hati Bu. Jadi itu untuk menghancurkan umat Islam itu dengan obat Bu. Ya obat. Kalau pemudanya tadi masa mudanya sudah dihancurkan, habislah kita. Bangunlah badannya, bangunlah jiwanya untuk Indonesia. Kalau jiwanya sudah habis, badannya sudah dihabis, gimana siapa yang mau memimpin nanti? Yang ketiga apa Bu? Yang ketiga itu ilmu. Wa an ilmihi madza amila fih, kata Nabi. Ilmu digunakan untuk apa? Minimal kita kalau sudah punya ilmu, tadi ini banyak dari saya Bu, diamalkan. Tadi diantaranya Ibu mau mengamalkan Al-Quran dibaca setelah menjelang tidur. Insya Allah nanti malam Ibu baca dulu surat As-Sajdah ya. Rebo depan kita baca Yasin. Rebo depan lagi baca, kemudian adalah surat Ar-Rahman. Rebo depan lagi, kemudian Al-Waqiah. Rebo depan lagi. Nanti Ibu jangan disekaliguskan. Sedikit. Ya. Kan makan juga Bu, sedikit itu sekaliguskan kan. Nah, itu. Wa anilmi diamalkan. Kalau ini yang 3 Bu, ditanyanya cuma depan. Tapi yang nomor 4 Bu, Masya Allah, ini ketat. Apa Bu? Harta. Wa an malihi, harta dari mana kau dapatkan? Min aina iktasabahu, dari mana kau dapatkan? Wa fima anfaqtahu, dan kemana kamu salurkan? Jadi kalau Ibu punya harta, ingat Bu, 3 saja. 1, zakat, infak, sedekah. Kalau Ibu belum sanggup untuk zakat karena belum sampai kepada zakat, sekarang sampainya nisabnya berapa Bu? 96 gram. Konon katanya di tahun 2026 emas 1 gramnya bisa sampai 3 juta Bu. Ya.
Punya emas, Bu? Tuh. Pantesan banyak Pak Haji, perempuan-perempuan itu suka pakai tempel koyo di sini. Itu sebenarnya dia pingin beli emas gitu kan. Cuman suaminya nggak tahu gitu kan. Terus tampil lagi, kasih bawa tuh ke Ceis, ambil tuh kamu, jangan yang gede-gede gitu kan. 20 gram, 30 gram. Tempel koyo dibuang, ternyata hayang emas. Apalagi nanti menjelang bulan suci Ramadan, pas kemudian mau lebaran, banyak ibu-ibu pakai emas. Ya, ibu-ibu udah mangga ibu taruang, mangga Pak Ustadz taruang. Nggak saminggu jadi hidung, imitasi, ibu, Masya Allah. Balik, Bu, karena emas mahal itu nanti memang di akhir zaman kembali manusia ini alat pertukarannya itu dengan emas itu enggak ini, Bu, Masya Allah ya, nggak berubah, bahkan terus naik emas itu ya. Dinar, dirham, emas akan seperti itu. Dari mana kamu dapatkan harta? Dari tani, Pak Ustadz. Saya dari petani nih sampai bisa membangun rumah, beli kendaraan, ya bagus, tapi tetap dihisab. Nanti banyak oknum-oknum pejabat, Ibu, Masya Allah. Dari mana itu? Saya begini, karena melakukan saya korupsi, sehingga gunung-gunung dan hutan-hutan menjadi hancur, Bu, sehingga terjadi banjir akibat dia. Lihat, Ibu, saya itu di Sumatera lama dakwah, Bu. Tadinya bagus, belum pernah saya melihat musibah dan bencana seperti ini, Bu, Masya Allah. Kenapa? Pelakunya adalah manusia. Doharul fasad bil barri wal bah, surat Ar-Rum surat 30 ayat 41. Telah nyata kerusakan di darat dan di laut. Di darat gunung-gunung, Bu, jadi gundul, bukan kita tidak boleh, Bu. Kalau kita ini mau menambang pohon, menurut ilmu pertanian 1 hektar disiapkan 1 hektar juga, namanya reboisasi, terasering. Kenapa? Akar-akar tersebut akan menyimpan air. Tapi kalau sekarang dibabat semua, orang yang ada di kota habis itu semua, Bu. Sekarang lihat, Ibu, mobil kayak kertas kan, semua. Itu akibat apa, Bu? Akibat daripada kebijaksanaan yang tidak bijaksana. Ya. Rusak, Bu. Pilbari di darat dan di lautan. Kata Allah, urus itu yang namanya hutan. Karena terlalu lama tinggal di hutan, jadi raja hutan. Urus itu laut, karena terlalu lama dia tinggal di laut, jadi bajak laut. Pindahin ke darat, jadi lintah darat. Masukin dia kerja di mana? Di Departemen Perpajakan, korupsi pajak. Masya Allah, itu manusia serakahnya. Dengerin satu hadis Rasulullah SAW dalam kitab Nasoihul Ibad. Kata Nabi, sayati ala ummati zamanun, bakal datang kepada umatku ini, kata Nabi, zaman. Sayati zamanun ala ummati, bakal datang kepada umatku. Teliti, Bu, lihat. Kepada umatku nih, umat Islam, Ibu, kita semua. Zamanun, satu zaman, kurun waktu, di mana itu manusia-manusia, kata Allah, di tengah masyarakat, yafirruna minal ulamai, mereka masyarakat, rakyat sudah lari daripada ulama, wal fuqaha dan arifaqih, artinya tidak mau ngaji. Kalau ini di daerah Kurnia, Ibu, di daerah Wanaraja, benar-benar umat Islam ini banyak, ini masjid mesti digedein lagi, Bu. Yafirruna minal ulama, hiji maksudnya yafirruna minal ulama, 1, punya anak 7, 1 pun gak ada yang pesantren. 2, yafirruna minal ulama, orang sudah lari daripada para ulama, tidak mau ngaji. Semua ada orang bertanya kepada saya cukup berat, Pak Ustadz, kenapa sih di zaman sekarang orang sudah tidak mau ngaji? Berat juga itu pertanyaan, Bu. Memang dijawab, pokok pangkalnya adalah karena intern kita, Bu. Hidayah itu mahal. Maka Ibu yang sudah di sini dikasih hidayah sama Allah, dipertahankan, Bu. Digemburkan hidayah yang telah Allah berikan pada Ibu dengan tolabul ilmi. Digemburkan dengan apa?
yaitu sholat tahajud. Digemburkan dengan apa tadi? Bacaan Al-Quran. Digemburkan apa? Dengan zikir. Digemburkan dengan apa? Disuburkan dengan doa. Doa apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, hidayah yang kau telah campakkan dalam diriku ya Allah, jangan kau cabut kembali. Nun Gusti Pangeran Abi Hidayah nunggus dilimpahkan ke diri Abi Gusti, ulah dicabut dari sebab jalma lamun geus dicabut hidayah mah Ibu, Masya Allah. Jangankan didatangkan Ustadz Adin dari Jakarta tiap bulan, Bu, Masya Allah. Siapa yang paling hebat sekarang? Nabi Muhammad sendiri tidak mampu memberikan petunjuk hidayah kepada pamannya. Nabi Nuh tidak mampu memberikan petunjuk kepada anaknya Kan'an. Betul ya, Bu? Ada yang suaminya Nabi, Bu, istrinya tidak taat kepada Allah. Ada, Bu, yaitu Nabi Lut, Bu, istrinya tidak taat. Bayangkan, suaminya Nabi. Kalau sekarang saya suami Ustadz, Kiai, Allah, belum ada jaminan, Ibu. Apalagi saya tetangganya Kiai, baru tetangganya. Sombong amat. Ini hidayah itu mahal, Ibu. Maka ibu yang sudah mendapatkan hidayah dipertahankan, Bu. Tadi jangan sampai dicabut. Kalau udah dicabut sudah, Bu, Masya Allah. Cirinya kalau orang pertama apa? Sudah tidak mau ngaji. Kalau sudah tidak mau ngaji apa? Jelek-jelekin sama orang yang suka ngaji. Yang ngaji aja pakai jilbab belum tentu masuk surga. Belum tentu masuk surga. Yang ngaji, yang sholat tahajud, yang tiap hari sholat berjamaah belum tentu masuk surga. Ngaji, sholat tahajud lain hayang surga. Itu perintahan Allah. Boro-boro asup karena surga. Kita tiap hari ngaji, sholat berjamaah, sholat tahajud belum tentu masuk surga, apalagi cengoran lu. Ya, nah gitu, Bu. Yafiruna minal ulama. Akibatnya apa, Bu? Kalau orang sudah tidak mau ngaji, menjauhi dari para ustadz dan para ulama, tidak mendapatkan hidayah, fayad taliyahumullahu bisalasati baliyatin. Allah akan uji, datangkan bala bencana kepada manusia ini 3 macam. Masya Allah. Yang pertama yang pertama yarfa'illahul barakata min kasbihim. Allah akan hilangkan kasab usahanya, Bu. Masya Allah. Tani ku tanina, Masya Allah, ukur capek na wungkur, berangkat jadi pegawai, geus diborahkeun ka bank, padahal gajinya teh 5.500.000, nu katerima ukur 750. Masya Allah. Kumaha rek amal, datang teh ka supermarket. Kalau ibu nih terutama perempuan, kalau ibu beli harus sesuai dengan kebutuhan, jangan sesuai dengan keinginan. Laras, Bu, hari keinginan mah rantang geus aya 2 nyokot deui rantang, nyiru geus aya 2 nyokot deui nyiru, gelas geus aya sudah ada di rumah nyokot deui, aya tukang kiridit di Tasik, bade kiridit, Bu, sok cokot engke dina Puerbo orea mayarna. Maka lagu yang paling enak lagu nganjuk, lagu yang paling enak lagu mayar hutang. Terus, Bu, Masya Allah. Allah datangkan, Ibu, kasab usahanya. Insya Allah lain waktu kita ada 10 yang sudah Allah intan mutiara dari kehidupan yang sudah dicabut oleh Allah, Bu. Kasab usaha cuman capekna wungkul kehidupan teh, Bu. Gali lobang, tutup lobang. Nginjem ti dieu keur mayar kade itu. Kur capekna, Ibu. Ini karena kasab usaha aja tidak berkah. Tapi alhamdulillah dengan ada pengajian, Ibu, maka masukkan itu yang namanya infak sodako. Itu, Bu, yang akan menolong di hadapan kita. Ibu tadi yang duit 900.000 nggak tahu sampai ke rumah apa kagak. Masya Allah. Maka kalau Ibu beli di supermarket ataupun di pasar harus sesuai dengan kebutuhan. Ada butuh-butuh mah, Bu, sim kuring sama. Kepada isi itu butuh-butuh teh kudu dibeli, Bu. Laras HP geus aya 3 meuli dulu deui, meuli deui. Mobil geus aya 2 tage teu kapake meuli deui, Bu. Yang harga 4,5 miliar namanya Lexus. Ya. Belum lagi beli anaknya, Pak, pingin lagi ini yang 3,5 miliar. Padahal itu juga sudah tidak dipakai.
Masya Allah, capek kehidupan. Ini kurangnya keberkahan dalam kehidupan. Yang nomor 2, yusallitullahu sultanan doliman. Itu Bu tadi. Allah datangkan yaitu pemimpin yang dolim. Sudah tidak ada rasa sekarang ini dari pihak para pemimpin itu Bu kepada rakyat. Kita dengan teman-teman, dengan saudara-saudara kita di tengah-tengah masyarakat mangsa bodoh, rek dahar, rek enten penting mah urang. Ini sudah dicabut Bu seperti itu. Contoh Bu, Ibu kalau mau besok Idul Fitri, dulu di Sunda suka ada yang namanya ade ngasih ke kakak. Itu Bu. Itu kasih tuh rantang ya, Masya Allah. Saya pernah ngalamin seperti itu, sekarang udah jarang lagi Bu. Baheula mah dulu makan sama yang namanya opak ini ya, singkong, kicimpring sama sambal jeung asin enak. Masya Allah Bu, zaman dulu sudah tidak akan terulang kembali. Sekarang Masya Allah, anak kita kalau nggak makan KFC, McDonald, mana ada sekarang anak ibu coba masih mau nggak kalau dikasih itu yang namanya singkong. Saya mah walaupun tinggal di Jakarta Bu, pagi-pagi itu singkong ya, sama telur 2 sama susu sudah Bu. Sekarang anak, apalagi kalau ada ganyong Bu, itu. Coba anak ibu kasih, apaan kampungan makan yang begitu? Justru itu bergizi Bu, betul nggak? Tuh lihat Kang Dedi makannya kayak zaman dulu tuh dicek, kemudian sisanya itu dari ke muka. Maka mukanya itu kalau pergi ke salon jadi bagus Bu. Ternyata itu dari apa? Yaitu dari asapnya. Coba Ibu ngasap dalam muka jadi bagus Bu. Sama aja di salon. Saya sering, Pak ini apa? Bisa Pak katanya dari bekas nasi. Oh pantesan orang-orang zaman dulu kulitnya pada bagus Pak. Isi gitu Bu. Sekarang kan harus ke salon. Padahal sudah diciptakan oleh Allah dari tulang Bu. Gitu kan. Kalau sekarang apa? Magicom. Ya. Kebanyakan kalau diri gitu penyakitnya apa? Ke gula. Betul nggak Bu? Apalagi Bu? Ya, darah tinggi. Kita ini sekarang sudah tidak muda lagi Bu. Sekarang sudah tua. Maka dulu ada yang disebut dengan lagu darah muda. Sekarang darah nggak ada darah muda, darah tua, darah tinggi. Dahar emping loba teuing hanap. Maka emping itu Ibu dapat yaitu namanya mengurangi atau dapat penyakit asam urat Bu, menurunkan, turun tina mulut karena suku nyeri. Simkuring genjer ya. Habis banyak makan emping Bu, sakit. Berangkat kita ke daerah Kulon Bu. Sayurnya sayur asem, itunya emping. Cek simkuring teh, mak, daya noga tuh mah hiji, daya Pak Ustad. Aduh, Masya Allah. Sampai Pandeglang saya bawa Bu, kemudian dikasih lagi. Pulang ke Jakarta ingkud-ingkudan. Ya, sama kayak Ibu juga. Maka Ibu kalau ngaji boleh melonjor Bu kalau nggak kuat. Yang terakhir Ibu, apa? Yahrujuna minad dunya bi ghairi imanin. Keluar dari dunia ini tidak membawa iman. Untuk apa kita kehidupan Bu? Kalau kita mati tidak membawa iman. Akibat apa? Akibat berpaling, tidak mau ngaji, tidak mendekati kepada para ulama. Secara kesimpulan Ibu, di tahun baru yang nanti akan datang, satu isi dengan hal-hal yang positif. Banyakin kita ini istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak tahu dengan akibat daripada orang-orang berbuat maksiat. Jangan sampai kita terjadi seperti apa yang terjadi di Sumatera. Kata Ibu, iya, gunung dekat saya itu, Gunung Sakobo, Gunung Cikuray. Garut apalagi sekelilingnya itu adalah gunung Bu. Jangan seperti itu. Kita banyak mohon ampun pada Allah. Semoga di tahun-tahun yang akan datang ini kita lebih baik lagi Bu. Ibu-ibu yang saya hormati disemuliakan, ini pengajian terakhir apa ada satu lagi? Hah? Ini terakhir. Ya. Bu tolong bagiin Bu. Bu tolong bagiin. Bu Haji, tolong ini bagiin. Ini buat santunan anak yatim. Tolong Bu bagiin.
Oh sekali deui, nya dalila keneh atuh. Ya. Bulan Januari Rebo keempat. Insyaallah. Eta ge pan lila keneh Bu aya 2 minggu deui insyaallah. Itu di TikToknya ada tuh, tinggal dibuka ya. Mudah-mudahan ibu-ibu diberkahi subhanahu wa ta'ala. Nanti dikumpulkan bulan depan. Tapi setiap mau ngaji silahkan saja sama ibu-ibu, disimpan di ibu hajah sini. Mari kita sama-sama doa kepada Allah agar diberkahi. Semoga ibu-ibu diampuni dosa-dosa kita, anaknya dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, kita mendapatkan ridho Allah. Yang taninya jadi, yang dagangnya semakin lancar. Di tahun 2025 yang akan datang, semoga kita ini adalah yang terbaik ya. Semoga bisa memperbaiki diri. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah ya Tuhan kami, segala puja segala puji kerajaan langit dan bumi adalah milik-Mu. Sampaikanlah selawat dan salam pada Nabi tercinta Nabi Muhammad SAW. Ya Allah ya Tuhan kami, di tahun 2026 yang akan datang ya Allah, perbaikilah iman kami, perbaikilah ibadah kami, berikanlah keistiqomahan untuk selalu taat kepada Engkau ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, apa yang Nabi minta itulah yang kami minta, apa yang Nabi tolak itulah yang kami tolak, sempurnakanlah doa kami. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah anak kami, cucu kami, keturunan kami menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Lindungilah bangsa Indonesia dari kepunahan ya Allah. Berikan hidayah dan taufik kepada para pemimpin kami. Apa yang Nabi minta itulah yang kami minta, apa yang Nabi tolak itulah yang kami tolak, sempurnakanlah doa kami. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami yang telah membesarkan kepada kami, yang telah berjasa kepada kami ya Allah. Mereka semua yang telah berada di alam barzah, sayangilah mereka ya Allah seperti mereka menyayangi kepada kami di waktu kecil. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kepada umur kami yang penuh dengan keberkahan ini ya Allah. Berikanlah kepada kami ya Allah kesehatan yang prima. Berikanlah kepada kami rezeki yang barokah dan dimudahkanlah kami dalam segala hal. Ya Allah ya Tuhan kami, Allah mansuril Islam wal muslimin fi Palestin. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah pertolongan kepada negeri Palestin. Sebagaimana Engkau telah menurunkan bala tentara ketika di perang Badar, ketika Engkau telah menolong saudara-saudara kami, para sahabat-sahabat Nabi, yaitu terjadi di perang Ahzab. Ya Allah ya Tuhan kami, perkenankanlah doa kami, istiqomahkanlah kami untuk senantiasa sholat tahajud, membaca Al-Quran, thalabul ilmi. Ya Allah ya Tuhan kami, apabila Engkau menentukan ajal kami yang terakhir, ketika ruh kami menghadap kepada Engkau, wafatkanlah kami dalam husnul khatimah, wafatkanlah kami dalam husnul khatimah, wafatkanlah kami dalam husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf dari segala khilapan dan kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdihi subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, kegiatan yang waktu ngaji di sini itu sudah ada, Bu, itu dilihatnya tinggal dibuka aja, dibuka di TikTok Yayasan Istijab. Itu ada. Termasuk ini nanti insya Allah setelah jam 10 mungkin sudah selesai ya, dibuka ya. Ataupun di YouTube sama. Mohon maaf dari segala khilapan kekurangan, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.